Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, apa kabar semuanya? Semoga diberi kesehatan dan kekuatan agar bisa belajar dengan semangat. Anak-anakku sekalian, perkenalkan saya Ibu Vivi Kaspita dan teman saya Ibu Atira, Ibu Iis Iliani, Ibu Arisma Diah Nurmalisa. Kami berempat akan menjelaskan tentang materi kenampakan alam dan buatan. Anak-anakku sekalian, masih semangat? Harus semangat ya untuk melanjutkan pelajaran kita tentang kenampakan alam dan buatan. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu pengertian kenampakan alam. Nah, kenampakan alam itu adalah semua yang ada di bumi yang menampakkan secara alamiah. Nah, penampakan alam ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penampakan alam berupa perairan dan penampakan alam yang berupa daratan. Nah, tentang pembagian penampakan alam ini akan dibahas secara lengkap bersama Ibu Guru Arisma Diah Nurmalisa. Silahkan menyaksikan. saya Ibu Arisma Diah Nurmalisa akan menjelaskan tentang penampakan alam yang berupa daratan dan perairan. Beberapa contoh penampakan alam yang termasuk daratan antara lain: 1. Dataran rendah. Dataran rendah adalah dataran yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah biasa dimanfaatkan untuk daerah pemukiman dan lahan pertanian. Yang kedua adalah dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi dapat dimanfaatkan untuk daerah wisata dan perkebunan teh. Perkebunan teh yang ada di Sulawesi Selatan, contohnya adalah kawasan Malino Highland. Yang ketiga adalah gunung. Gunung adalah bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian di atas 600 meter di atas permukaan laut. Yang keempat adalah pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan laut. Beberapa contoh pantai yang ada di daerah Sulawesi Selatan adalah Pantai Losari, Pantai Akarena, Pantai Kayangan, dan Beach Stones. Untuk wilayah perairan, beberapa contohnya: yang pertama, laut. Laut adalah genangan air yang sangat luas yang menggenangi dan membagi atas pulau atau benua. Laut dimanfaatkan oleh nelayan untuk mencari ikan. Yang kedua adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang yang berasal dari mata air dan bermuara di laut. Yang ketiga adalah air terjun. Air terjun adalah aliran air yang sangat deras yang berasal dari titik ketinggian yang menuju ke daerah yang lebih rendah. Air terjun yang ada di daerah Sulawesi Selatan, contohnya air terjun Takapala yang ada di kawasan Malino dan air terjun Bantimuru yang ada di Kabupaten Maros. Semoga bermanfaat.
Baiklah anak-anakku sekalian, itulah tadi pembahasan yang lengkap tentang materi pembagian kenampakan alam daratan dan perairan. Kalian sudah paham kan? Sekarang kita melanjutkan materi kita, yaitu kenampakan buatan. Nah, materi tentang kenampakan buatan ini akan dibahas oleh Ibu Guru Iis Indriani. Kalian simak ya baik-baik. Halo anak-anak, saya Ibu Iis Indriani akan menjelaskan tentang kenampakan buatan. Kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam yang terbentuk dengan campur tangan manusia. Ayo kita mengenal kenampakan buatan yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama, waduk. Waduk adalah bendungan atau dam yang merupakan danau buatan. Ya. Waduk dapat dimanfaatkan untuk PLTA, sarana irigasi, dan tempat wisata. Contoh waduk yang ada di Sulawesi Selatan yaitu Bendungan Bilik-Bilik. Bendungan Bilik-Bilik terletak di Kabupaten Goa. Yang kedua, bandar udara. Bandar udara biasa disingkat dengan bandara. Bandara adalah tempat atau fasilitas di mana pesawat terbang lepas landas dan mendarat. Contoh bandar udara yang ada di Sulawesi Selatan adalah Bandar Udara Sultan Hasanuddin dan terletak di Kabupaten Maros. Yang ketiga, pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat bersandarnya kapal-kapal atau yang biasa berada di tepi pantai. Pelabuhan yang ada di Sulawesi Selatan yaitu diantaranya Pelabuhan Soekarno-Hatta atau Port of Makassar dan pelabuhan yang berada di kota Parepare. Yang keempat, sawah. Sawah adalah sebagai lahan untuk menanam tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kelima, perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai. Contoh perkebunan yang ada di Sulawesi Selatan yaitu perkebunan teh yang ada di kawasan Malino Highlands yang terletak di Kabupaten Goa. Ya, itulah tadi anak-anakku penyampaian dari Ibu tentang contoh-contoh kenampakan buatan yang ada di Sulawesi Selatan. Selamat belajar, semangat belajar, dan semoga bermanfaat. Itulah tadi penjelasan tentang kenampakan alam buatan oleh Ibu Iis Indriani. Sekarang kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang materi secara utuh. Nah, kalian simak ya baik-baik supaya kalian lebih paham tentang materi tersebut. Kesimpulan ini akan dibawakan oleh Ibu Atira. Baiklah, saya Ibu Atira akan memberi kesimpulan materi tentang kenampakan alam dan kenampakan buatan. Jadi, kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di bumi yang nampak secara alami. Nah, kenampakan alam terbagi menjadi dua macam. Pertama, kenampakan alam berupa daratan. Yang kedua, kenampakan alam berupa perairan. Beberapa contoh kenampakan alam berupa daratan diantaranya gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Adapun beberapa contoh kenampakan alam yang berupa perairan diantaranya sungai, laut, dan air terjun. Sedangkan kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk dengan campur tangan manusia. Beberapa contoh kenampakan buatan diantaranya waduk, bandar udara, pelabuhan, persawahan, dan perkebunan.
Beberapa contoh daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki kenampakan alam dan kenampakan buatan diantaranya Gunung Bawakaraeng yang berada di Kabupaten Goa, dataran tinggi di Malino atau Malino Highlands, air terjun Takapala yang berada di kawasan Malino, Kabupaten Goa, dan air terjun Bantimurun di Kabupaten Maros. Pantai Losari yang berbatasan dengan Laut Sulawesi dan menjadi objek wisata serta menjadi ikon kebanggaan Kota Makassar. Selanjutnya adalah Sungai Jeneberang yang berada di Kabupaten Goa, dan contoh lainnya adalah Danau Tempe yang berada di Kabupaten Wajo. Sedangkan beberapa contoh kenampakan buatan diantaranya Bendungan Bilik-Bilik di Kabupaten Goa, Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin yang berada di Kabupaten Maros, Pelabuhan Soekarno-Hatta yang berada di kawasan Kota Makassar, persawahan dan perkebunan yang terdapat di berbagai wilayah Sulawesi Selatan, dan juga beberapa bangunan mal atau pusat perbelanjaan dan pemukiman yang berada di kawasan Kota Makassar. Dan masih banyak lagi contoh kenampakan alam dan kenampakan buatan yang berada di wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham apa itu kenampakan alam dan kenampakan buatan? Selamat dan semangat belajar. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Itulah tadi pembahasan kami tentang materi kenampakan alam dan buatan. Sebelum kami menutup pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama melakukan kegiatan tepuk semangat. Ikut ya semuanya. Tepuk semangat. Semangat! Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.